Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang kerugian produksi, di mana akan dibahas beberapa hal yaitu terkait dengan sisa bahan, kemudian produk cacat atau unit cacat dan unit yang rusak. Nah, biasanya untuk kerugian produksi ini banyak terjadi akibat adanya kualitas yang buruk atau kualitas yang jelek ketika produksi produk ini berjalan gitu. Jadi kerugian ini harus dilaporkan ke pihak manajemen sehingga perlu dihitung berapa biaya yang harus ditanggung atau dipertanggungjawabkan terhadap adanya kerugian produksi ini. Baik, akan saya awali dengan share screen dulu. Nah, kerugian produksi meliputi sisa bahan atau scrap, kemudian unit cacat atau defective units, dan unit rusak atau spoiled units. Nah, masing-masing ini akan kita bahas satu persatu bagaimana dalam memperlakukan biaya yang muncul. Yang pertama, akuntansi untuk sisa bahan. Sisa bahan atau scrap material meliputi bahan yang tersisa dari proses produksi yang tidak bisa digunakan lagi untuk tujuan yang sama tetapi berguna untuk tujuan lainnya atau dapat dijual kepada pihak lain. Nah, sisa bahan ini memang kadangkala ada gitu ya, muncul. Jadi bisa saja terjadi ketika dalam proses produksinya itu ada sisa bahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain, jadi bukan tujuan utama dalam penggunaan bahan tersebut. Nah, ini masih dimanfaatkan, maka bisa saja ini ada biayanya. Nah, perlakuan biayanya ini mungkin agak susah untuk diperhitungkan kan ya. Nanti akan ada beberapa hal bagaimana cara memperlakukan akuntansi untuk sisa bahan. Kemudian untuk sisa bahan yang tidak dapat digunakan untuk tujuan sama atau tujuan lain atau tidak dapat dijual disebut bahan terbuang. Nah, kalau sudah bahan terbuang ini berarti memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kalau sisa bahan tadi itu kan masih bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain gitu ya, masih bisa dijual ke pihak lain atau bisa dimanfaatkan untuk hal yang lainnya. Nah, ini disebut dengan sisa bahan. Tapi kalau sudah ada sisa, kemudian sisa bahan tapi tidak bisa dimanfaatkan lagi, ya sudah akhirnya ini akan menjadi bahan terbuang. Selanjutnya sisa bahan yang masih dapat dijual hampir sama dengan produk sampingan atau byproduct. Ada juga istilah yang disebut dengan produk sampingan. Nah, produk sampingan ini adalah produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi produk utamanya, kemudian ada hal lain yang dihasilkan. Nah, tetapi masih memiliki nilai jual yang relatif kecil dibandingkan dengan produk utamanya. Itu disebut dengan produk sampingan. Contohnya dalam usaha ini ya, kayu pembuat apa sih pemotongan kayu gitu ya. Nah, biasanya kan akan dihaluskan gitu. Nah, itu kan muncul sisa bahan atau produk sampingan. Masih muncul produk sampingan berupa serbuk kayunya. Nah, serbuk kayunya ini dibandingkan misalkan kan masih bisa dijual ya, bisa dimanfaatkan bagi pengguna lainnya atau pihak lain itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, ini kalau dijual dia laku dijual, tetapi kan nilainya nanti nilai jualnya kan relatif lebih kecil daripada produk utamanya yang berupa potongan kayu tadi itu. Nah, ini disebutlah produk sampingan karena nilai jualnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk utamanya. Kemudian antara sisa bahan dengan produk sampingan ini sebenarnya hampir sama ya, hampir sama arti dari sisa bahan dan produk sampingan. Nah, bedanya dikelompokkan sebagai sisa bahan jika nilai jualnya relatif lebih kecil dari kelompok produk sampingan. Nah, misalnya dari produk sampingan ini masih ada turunannya, kualitas ini bisa saja masih dipilah-pilah. Nah, kemudian yang nilai jualnya relatif lebih kecil tadi itu daripada produk sampingan ini bisa disebut dengan sisa bahan gitu.
Bisa pokoknya dilihat dari nilai jualnya ya. Jadi bisa dibedakan dari nilai jual antara sisa bahan dengan produk sampingan itu tadi. Kalau yang sudah nggak laku dijual disebut bahan terbuang. Gitu. Sisa bahan dapat berupa serbuk atau potongan sisa pemrosesan bahan. Jadi bisa juga berupa potongan-potongan kecil ya. Misalnya kalau di garment itu kan ada kain perca. Nah, kain perca kan bagi perusahaan lain. Jadi misalnya dia pembuat alas ini ya, alas apa ya, untuk apa istilahnya, keset gitu ya. Nah itu kan juga bisa dipakai itu ya, atau mungkin membuat lap atau lampin. Nah kan banyak untuk kain perca itu bisa dimanfaatkannya, kan bisa dalam produk macam-macam gitu ya. Nah ini sisa pemrosesan bahan. Nah ini bisa disebut dengan sisa bahan seperti tadi itu, atau bisa juga disebut sebagai produk sampingan. Kemudian sisa bahan juga bisa berupa bahan cacat yang tidak bisa dipakai atau dikembalikan ke pemasok. Jadi bahan cacat juga bisa disebut dengan sisa bahan. Kemudian suku cadang produk yang cacat akibat kesalahan karyawan atau mesin. Nah ini juga masuk dalam sisa bahan. Jadi sisa bahan itu ada beberapa kategori ya. Contohnya ada berupa serbuk atau potongan sisa pemrosesan bahan, bahan cacat yang tidak bisa dipakai atau dikembalikan ke pemasok, dan suku cadang produk yang cacat akibat kesalahan karyawan atau mesin. Nah, kemudian dalam hal sisa bahan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahasanya yang paling sulit itu adalah menentukan biayanya. Jadi untuk akuntansinya itu ya, dalam pencatatan itu menentukan biayanya, sehingga ketika sisa bahan ini laku dijual, ya sisa bahan laku dijual, ini perhitungan biayanya juga tergantung pada sudah atau belum perusahaan memperhitungkannya dalam tarif pembebanan biaya overhead pabriknya atau pembebanan overhead pabrik. Jadi sebelumnya apakah manajemen itu sudah sudah dalam perhitungan tarif pembebanan overheadnya ini sudah melibatkan atau perhitungan sisa bahannya ini sudah masuk apa belum gitu. Nah, untuk selanjutnya dalam menentukan hasil penjualan dari sisa bahan ini ya, apabila sudah diperhitungkan dalam tarif pembebanan overhead pabrik ya, jadi misalkan adanya sisa bahan tadi itu, sebelumnya pihak manajemennya sudah memperhitungkan, oh ya nanti kemungkinan ada sisa bahan dari proses produksi ini, sehingga akan biayanya ini akan dimasukkan dalam perhitungan tarif pembebanan overhead pabrik. Nah, kalau sudah seperti itu, maka hasil penjualan sisa bahan harus dicatat sebagai pengurang biaya overhead pabrik. Jadi, kalau sudah diperhitungkan adanya sisa bahan dalam BOP-nya, dalam tarif BOP-nya, dalam tarif pembebanan BOP-nya, maka hasil penjualan dari sisa bahan ini bisa mengurangi biaya overhead pabrik yang dibebankan, seperti itu. Tetapi kalau manajemen belum menentukan atau belum memasukkan sisa bahan ini terhadap tarif pembebanan overhead pabrik, maka hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan sebagai yang pertama, pengurang biaya produksi departemen tempat terjadinya. Jadi kalau misalkan sisa bahan ada di departemen A, maka bisa mengurangi biaya produksi departemen A, seperti itu. Atau bisa diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain, berarti akan masuk di laporan laba ruginya. Atau sebagai pengurang harga pokok penjualan, sama ini akan masuk di laporan laba rugi sebagai pengurang harga pokok penjualan. Jadi tinggal bagaimana manajemen menentukan perlakuan dari penjualan sisa bahan, dilihat dari sudah atau belum perusahaan memperhitungkannya dalam tarif pembebanan overhead pabrik. Sudah itu. Kemudian sisa bahan yang tidak laku dijual karena kesalahan karyawan, biayanya harus dihitung dan secara periodik dilaporkan kepada manajemen. Untuk sisa bahan yang tidak laku dijual, ini akan diakui sebagai kerugian. Jadi akan diakui sebagai kerugian karena memang sudah tidak bisa memberikan income lagi ya, jadi dianggap sebagai kerugian. Nah, sisa bahan ini harus dilaporkan secara periodik kepada manajemen sebagai bahan evaluasi.
Gitu. Untuk mengakui sebagai kerugian, membuat jurnalnya yaitu debit, rugi sisa bahan, kemudian kreditnya barang dalam proses. Jadi pakai akun atau pakai rekening rugi sisa bahan di debit, kemudian kreditnya barang dalam proses gitu. Selanjutnya contoh PT Kayu Alam, sebuah perusahaan penggergajian kayu, secara periodik menjual sisa bahan yang dihasilkan dari proses produksi. Selama periode ini, perusahaan berhasil menjual sisa bahan sebesar 1 juta. Hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan sebagai salah satu cara berikut ini. Dapat diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini, yaitu yang pertama, apabila perusahaan belum memperhitungkan sisa bahan ke dalam tarif pembebanan biaya overhead pabrik, hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan sebagai salah satu dari 3 kemungkinan berikut ini. Yang pertama, jumlah yang diperoleh dari penjualan sisa bahan disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai penjualan sisa bahan atau pendapatan lain-lain. Jurnal pada waktu terjadi penjualan adalah sebagai berikut. Debit, kas, atau piutang dagang, kredit, penjualan sisa bahan atau pendapatan lain-lain sebesar 1 juta. Nah, ini kemungkinan yang pertama atas penjualan sisa bahan ketika belum diperhitungkan sebagai belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan BOP, maka bisa diakui sebagai pendapatan lain-lain gitu ya. Nah, bisa diakui sebagai pendapatan lain-lain. Untuk rekeningnya bisa menggunakan rekening penjualan sisa bahan atau bisa langsung pakai rekening pendapatan lain-lain gitu. Itu jurnalnya kas atau piutang dagang pada penjualan sisa bahan atau pendapatan lain-lain sebesar 1 juta. Dan yang kedua, jumlah yang diperoleh dari penjualan sisa bahan dikredit ke akun harga pokok penjualan sehingga menaikkan laba kotor. Jadi mengurangi harga pokok penjualan gitu ya. Jadi yang kedua ini bisa diperlakukan hasil penjualan dari sisa bahan ini sebagai pengurang dari harga pokok penjualan. Nah, kalau harga pokok penjualannya dikurangi kan berarti nanti penjualan dikurangi HPP akan diperoleh laba kotor. Nah, karena HPP-nya lebih kecil, karena adanya pengurang tadi itu dari penjualan sisa bahan, maka laba kotornya juga akan meningkat. Jurnalnya yaitu kas atau piutang dagang debit, kreditnya harga pokok penjualan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jumlah yang diperoleh dari penjualan sisa bahan dikredit ke akun barang dalam proses, sehingga mengurangi biaya produksi. Jurnal pada waktu terjadi penjualan adalah sebagai berikut. Kas atau piutang dagang pada barang dalam proses senilai 1 juta. Nah, yang ketiga ini bisa mengurangi biaya produksi dengan cara mengkreditkan akun barang dalam proses. Selanjutnya, perlakuan yang kedua, apabila perusahaan sudah memperhitungkan sisa bahan ke dalam tarif pembebanan BOP, hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang BOP sesungguhnya. Jurnalnya yaitu kas atau piutang dagang, debit, kreditnya biaya overhead pabrik sesungguhnya senilai 1 juta. Nah, kalau sudah diperhitungkan ya untuk sisa bahannya yang tadi itu sudah diperhitungkan ke dalam tarif BOP, maka bisa mengurangi BOP sesungguhnya. Selanjutnya untuk akuntansi produk cacat. Jadi untuk kerugian produksi yang berikutnya selain ada sisa bahan yaitu ada produk cacat. Produk cacat adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi, tetapi baik dari segi teknis maupun ekonomis dapat diperbaiki atau diproses ulang supaya dapat dijual sebagai produk standar atau substandar. Jadi kalau produk cacat ini masih bisa diperbaiki, itu disebut dengan produk cacat ya. Jadi masih bisa diupayakan untuk laku dijual dengan adanya perbaikan yang akan dilakukan. Unit cacat tidak dikeluarkan dari proses produksi. Jadi nanti dalam perhitungan unit ekuivalennya itu masih akan dilibatkan, masih akan diperhitungkan juga.
biaya yang dikeluarkan, kemudian juga jumlah unit cacat ini akan masih diperhitungkan dalam penentuan jumlah unit ekuivalen. Masalah akuntansi produk cacat adalah mengenai perlakuan tambahan biaya produksi yang terjadi untuk memperbaikinya. Yang jelas, kalau ada produk cacat, berarti akan muncul tambahan biaya dalam proses produksi. Untuk memperbaiki unit cacat, diperlukan tambahan biaya produksi yang dapat meliputi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, kalau misalkan produk cacat ini masih perlu tambahan bahan, maka akan muncul biaya bahan. Ya, atau mengganti bahan misalnya. Berarti kan ada biaya bahan di situ. Tenaga kerja sudah pasti dengan BOP-nya, karena masih harus kembali melakukan perbaikan produksi. Biaya perbaikan dapat dibebankan sebagai kerugian atau penambah biaya produksi tergantung unit cacat yang terjadi, yaitu normal atau tidak normal. Yang pertama, cacat normal. Produk cacat normal adalah jumlah unit produk cacat yang lazim terjadi dalam operasi produksi yang efisien. Jadi misalnya ini sudah proses produksi ini sudah terstandar ya, sudah sesuai standarnya lah. Tetapi kadangkala tidak dipungkiri ya masih aja ada gitu ya, masih saja ada beberapa produk yang cacat produksi. Tapi berarti jumlahnya tidak signifikan. Jadi misalnya produksi 100 unit ya yang cacat ada 5 gitu kan masih tidak signifikan ya. Tapi kalau sudah yang cacatnya ini sampai 25% atau 20%, nah ini kan sudah berarti cacat tidak normal gitu ya. Biaya perbaikan unit cacat normal harus diperhitungkan sebagai bagian dari biaya produksi di departemen tempat terjadinya, yaitu melalui biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif yang sudah diperhitungkan di dalamnya, yaitu biaya perbaikan. Nah, kalau sudah ditentukan atau sudah diperhitungkan adanya biaya perbaikan, maka dicatat sebagai penambah biaya BOP sesungguhnya. Gitu. Jurnalnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, debit biaya overhead pabrik sesungguhnya, kreditnya bahan, gaji dan upah, dan BOP yang dibebankan. Nah, ini untuk mencatat adanya biaya perbaikan untuk unit cacat normal ya. Jadi ada debit biaya overhead pabrik sesungguhnya, jadi dia akan dicatat sebagai penambah biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk seluruh biaya yang dikeluarkan, baik biaya bahan, tenaga kerja, dan BOP-nya. Gitu. Menambah biaya overhead pabrik sesungguhnya jika biaya dari perbaikan unit cacat atau biaya perbaikan unit cacat normal ini sudah diperhitungkan dalam tarif BOP. Apabila belum diperhitungkan ketika perusahaan menentukan tarif BOP-nya, maka biaya perbaikan diperlakukan sebagai bagian dari biaya produk, yaitu dengan memasukkan ke dalam perhitungan biaya per unit di departemen terjadinya. Biaya per unit yang dibebankan pada unit selesai dan unit dalam proses akhirnya akan menjadi semakin tinggi. Tuh, karena memang kalau belum diperhitungkan ya, ini akan menjadi atau akan berdampak pada biaya per unitnya. Karena di situ dia akan diperhitungkan sebagai jumlah unit ekuivalen juga gitu. Dia akan menambah biaya dalam menentukan biaya per unit, di mana biaya produk cacat ini akan menjadi tambahan biaya untuk mencari biaya per unit produk. Biaya perbaikan dicatat sebagai penambah biaya produksi di departemen tempat terjadinya, yaitu tergantung di mana departemen produk cacat ini terjadi. Kalau di departemen A ya berarti dia akan menambah biaya per unit di departemen A seperti itu. Jurnalnya adalah sebagai berikut: debit barang dalam proses, kredit bahan, gaji dan upah serta BOP yang dibebankan. Produk cacat tidak normal. Nah, kalau tadi produk cacat normal, sekarang kita membahas cacat tidak normal. Produk cacat tidak normal adalah jumlah unit cacat yang melebihi jumlah normal akibat operasi produksi yang tidak efisien. Nah, berarti ini perlu adanya evaluasi khusus bagaimana proses produksi yang dijalankan sehingga menghasilkan produk cacat yang lebih tinggi gitu ya, jumlahnya nggak normal gitu. Berarti ada proses produksi yang tidak efisien di situ. Biaya perbaikan diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. Jadi pada periode terjadinya ini akan diakui sebagai
biaya perbaikan. Jurnalnya debit rugi produk cacat tidak normal, kredit, bahan, gaji dan upah, serta BOP dibebankan. Biaya perbaikan unit cacat tidak normal dilaporkan di laporan biaya produksi dimasukkan sebagai bagian dari biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi dia tidak termasuk dalam biaya produk. Ya, kalau biaya perbaikan unit cacat tidak normal ini tidak bisa dianggap sebagai biaya produk, tetapi tetap harus dicatat pada bagian biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga karena tidak menjadi bagian dari biaya produk, biaya ini tidak disertakan dalam perhitungan unit ekuivalen dan biaya per unit gitu. Nah, kalau yang cacat tidak normal ini laporannya itu hanya secara periodik. Dia dianggap sebagai biaya periode, bukan biaya produk. Jadi intinya di situ ya. Biaya perbaikan unit cacat tidak normal ini bukan merupakan bagian dari biaya produk sehingga tidak diperhitungkan dalam penentuan atau perhitungan unit ekuivalen dan biaya per unit. Hanya saja harus tetap dilaporkan sebagai bagian dari biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Tuh. Contoh, PT Domino adalah sebuah perusahaan manufaktur yang menerapkan sistem biaya proses di departemen kedua. Departemen X, sejumlah unit cacat terjadi dalam proses produksi. Ya, ini menetapkan sistem biaya proses. Nah, di mana di departemen keduanya, yaitu departemen X, sejumlah unit cacat terjadi dalam proses produksi. Di departemen tersebut, bahan ditambahkan pada akhir proses, ya. Bahan ditambahkan pada akhir proses, jadi bukan di awal ya. Ditambahkan pada akhir proses dan biaya konversi terjadi secara merata sepanjang proses produksi. Data aktivitas departemen X bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut. Unit dalam proses awal, bahan 0% selesai dan biaya konversi 90% selesai. Nah ini ya, tidak seperti biasanya ya, di mana bahan 0% di sini yang selesai. Jadi memang ditambahkannya bahan itu di akhir proses produksi. Jadi untuk yang unit dalam proses awal ini belum memakai bahan sama sekali. Sedangkan biaya konversinya, ya tenaga kerja dan BOP-nya ini sudah 90% selesai. Sejumlah 17.000 unit. Kemudian unit diterima dari departemen sebelumnya, yaitu departemen W. Jadi ada 3 departemen ya, W, X, Y. Di departemen W ini, ya yang unit yang diterima yaitu sejumlah 38.000 unit ya dari departemen W. Kemudian unit yang ditransfer ke departemen berikutnya yaitu departemen Y sejumlah 40.000 unit. Sedangkan unit dalam proses akhir di mana bahan 0% selesai dan biaya konversi 75% selesai, sejumlah 15.000 unit. Data biaya persediaan dalam proses awal, nah ini dari departemen sebelumnya 9 juta, bahan 0, tenaga kerja 5.290, overhead pabrik dibebankan 3.500. Nah biaya ditambahkan pada periode ini untuk bahan 37 juta, tenaga kerja 30 juta 5.000, overhead pabrik dibebankan 15.052.000. Selanjutnya, biaya perbaikan untuk unit cacat normal yaitu tenaga kerja 1.317.000, overhead pabrik dibebankan 1.279.000, sedangkan unit cacat tidak normal tenaga kerja 898.000, overhead pabrik dibebankan 526.000. Biaya ditransfer masuk selama satu periode dari departemen sebelumnya yaitu 48.750.000. Pembuatan laporan biaya produksi dalam kasus terjadi biaya perbaikan produk cacat berbeda tergantung pada yang pertama metode aliran biaya yang digunakan, apakah menggunakan metode rata-rata atau MPKP. Yang selanjutnya, biaya perbaikan produk cacat normal sudah atau belum diperhitungkan dalam penentuan tarif BOP-nya.
Jadi ada dua ya dalam membuat laporan biaya produksi yang harus dipertimbangkan atau yang harus diketahui dalam mencatat biaya perbaikan tadi itu ya, mencatat biaya perbaikan produk cacatnya. Yang pertama harus dilihat dulu pakai metode apa dalam menentukan aliran biaya yang digunakan, menggunakan rata-rata atau MPKP. Atau yang kedua, biaya perbaikan produk cacat normal ini sudah atau belum diperhitungkan dalam penentuan tarif BOP-nya. Nah, kalau sudah tahu dua-duanya ini, baru bisa disusunlah laporan biaya produksi sesuai dengan yang ditetapkan. Baik. Nah, ini contoh yang pertama adalah perhitungan ya pembuatan laporan biaya produksi Departemen X, di mana ada produk cacat di situ dengan menggunakan metode rata-rata. Biaya perbaikan produk cacat belum diperhitungkan dalam tarif BOP. Nah, kalau belum ditentukan dalam perhitungan tarif BOP, maka laporan biayanya seperti ini. Yang pertama ini data kuantitas ya seperti yang ada di keterangan sebelumnya. Sekian awal, kemudian unit yang selesai dan yang masih dalam proses akhir. Selanjutnya, karena ini pakai metode rata-rata, dihitung dulu jumlah unit ekuivalennya ya. Untuk masing-masing dari departemen sebelumnya atau departemen W, kemudian bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, kalau yang ya kita hitung dulu unit ekuivalennya. Ini jadi unit ditransfer ke departemen berikutnya dari biaya departemen sebelumnya ini 40.000 unit. Kemudian unit dalam proses akhir ini sudah 100% jadi 15.000 unit. Total untuk biaya departemen sebelumnya 55.000 unit. Nah, untuk bahan ini 40.000 unit. Kemudian yang masih dalam proses akhir tadi adalah 0%. Ya dilihat dari sini ya. Data kuantitas ini bahan untuk proses akhir 0%. Jadi untuk jumlah unit ekuivalen produksi untuk bahan 40.000 unit. Kemudian untuk tenaga kerja dan BOP, unit yang selesai ya, unit yang selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya 40.000. Kemudian untuk yang dalam proses akhir, BOP-nya 75%. Oh, sorry, tenaga kerja dulu ya, 75% kali 15.000 jadi 11.250. Kemudian BOP-nya sama 75% kali 15.000. Jadi untuk tenaga kerja dan overhead pabrik ini 51.250 unit. Nah, kalau sudah dicari unit ekuivalennya, baru kita cari biaya per unitnya. Nah, karena ini pakai metode rata-rata, berarti jumlah biayanya di masing-masing biaya dijumlahkan. Dari yang pertama yaitu biaya persediaan barang dalam proses awal. Ini ya untuk yang dari departemen sebelumnya 9 juta ditambah 48.750.000 dibagi 55.000 unit hasilnya 1.050. Kemudian untuk yang bahan 0 ditambah 37 dibagi 40.000 unit hasilnya 925. Nah, kemudian untuk yang tenaga kerja dan BOP ini berarti ada biaya perbaikan produk cacat itu tadi ya, dia menambah biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Nah, ketika biaya perbaikan produk cacat ini belum diperhitungkan dalam tarif BOP, maka dia akan diperhitungkan dalam penentuan biaya per unit. Jadi akan ditambahkan biayanya ini. Dari sini tenaga kerja awalnya persediaan awalnya 5.290 biayanya, kemudian ditambah 30.500 30 juta 5.000 untuk yang tambahan biaya selama bulan ini, ditambah dengan biaya perbaikan produk cacat normal 1.317.000 dibagi dengan 51.250 diperoleh biaya per unit 714,38. Selanjutnya untuk BOP juga sama seperti itu. Jadi ini yang dari persediaan awal 3.500 ditambah 15.052.000 ditambah 1.279.000 dibagi 51.250 maka diperoleh 386,95. Ini untuk biaya per unitnya sehingga total biaya per unit
yaitu 3.076,33. Nah, untuk biaya perbaikan produk cacat tidak normal di sini tidak diperhitungkan ya, tidak diperhitungkan sebagai penambah biaya per unit karena tidak termasuk dalam biaya produk, tetapi tetap dicatatkan. Ya, tetap dicatatkan jumlah dari biayanya sehingga akan diperoleh jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya pertanggungjawaban biaya yaitu biaya ditransfer ke departemen berikutnya. Produk selesai 40.000 unit dikali dengan jumlah biaya per unit 3.076,33, hasilnya 123.053.073. Kemudian unit dalam proses akhir, ini seperti biasanya menghitungnya ya. Nah, dari departemen sebelumnya, ini yang masih dalam proses yaitu yang masih dalam proses akhir 15.000 unit dikali 100% dikali 1.050. Dan seterusnya bahan, tenaga kerja, dan BOP jumlahnya untuk yang masih dalam proses akhir yaitu 28.139.927. Nah, kemudian ditambahkan dengan biaya perbaikan produk cacat tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian. Nah, disinilah untuk biaya perbaikan produk cacat tidak normal itu diperhitungkannya. Jadi di pertanggungjawaban biaya dianggap sebagai kerugian. Jadi harus ditambahkan biayanya di sini sehingga jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu sejumlah 152.617.000. Jadi untuk kalau ini ya tadi perbaikan produk cacat normal belum diperhitungkan dalam tarif BOP maka akan menjadi biaya produk sehingga mempengaruhi jumlah biaya per unitnya. Gitu. Selanjutnya, biaya perbaikan produk cacat sudah diperhitungkan dalam tarif BOP. Nah, kalau sudah ditentukan dalam tarif BOP, maka tidak di biayanya ini ya, biaya produk cacat normal ini tidak diikutkan atau tidak diperhitungkan dalam penentuan biaya per unit, sehingga biaya per unitnya juga akan lebih rendah, yaitu totalnya sejumlah 3 juta totalnya sejumlah 3.025,67. Kalau tadi kan jumlahnya kalau yang ini ya sebelumnya ya yang belum diperhitungkan dalam tarif BOP, dia akan menjadi penambah dari biaya per unit menjadi 3.076 gitu ya. Kalau yang sudah diperhitungkan dalam tarif BOP, maka biaya per unitnya juga akan turun sejumlah 3.025,67. Nah, kemudian diperhitungkannya di mana? Yaitu di sini di biaya di pertanggungjawaban biaya. Di mana biaya perbaikan produk cacat normal yang dibebankan sebagai BOP sesungguhnya. Nah, ini di sini ya. Dibebankan sebagai BOP sesungguhnya sejumlah 2.596.000. Kemudian yang cacat biaya perbaikan cacat tidak normal dibebankan sebagai kerugian, dicatatnya di sini gitu. Bedanya kalau yang kalau yang belum diperhitungkan dalam tarif BOP akan diperhitungkan sebagai biaya produk sehingga menaikkan biaya per unit gitu. Kalau yang sudah diperhitungkan pada perhitungan tarif BOP, maka tidak dianggap sebagai biaya produk, tetapi tetap harus dilaporkan di pertanggungjawaban biaya sebagai biaya overhead sesungguhnya. Itu ya, jadi dipahami untuk perhitungannya ini masih pakai metode rata-rata jadi sama. Bedanya ini tidak ditambahkan biayanya ya. Untuk ini ya tidak diperhitungkan dalam penentuan biaya per unit. Baik, selanjutnya untuk penjurnalan apabila biaya perbaikan produk cacat belum diperhitungkan. Nah, ini jurnal untuk mencatat biaya produksi Departemen X PT Domino bulan Desember 2016. Yang pertama, biaya ditambahkan selama bulan Desember. Debit, barang dalam proses Departemen X. Kredit, barang dalam proses Departemen W. Bahan, gaji, dan upah biaya pabrik dibebankan sesuai dengan jumlah biaya yang masuk. Kemudian, biaya perbaikan produk cacat normal selama bulan Desember. Nah, ini jurnalnya. Barang dalam proses Departemen X, debit 2596, kemudian kreditnya gaji dan upah 1317, biaya overhead pabrik dibebankan 1.279.000. Biaya perbaikan produk cacat tidak normal selama bulan Desember.
Rugi produk cacat tidak normal debit, kreditnya gaji dan upah, dan biaya flat pabrik dibebankan sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk produk cacat tidak normal. Biaya yang ditransfer dari Departemen X ke Departemen berikutnya, yaitu barang dalam proses Departemen Y debit, ya, kemudian kreditnya barang dalam proses Departemen X sejumlah 12053.073 ini sejumlah produk yang selesai diproduksi di departemen tersebut. Selanjutnya, penjualan apabila biaya perbaikan produk cacat sudah diperhitungkan. Nah, ini untuk jurnalnya sama, yang beda itu angka yang digunakan karena tadi beda perhitungan ya dalam penentuan biaya per unitnya. Jadi bisa dilihat di bagian biaya yang harus dipertanggungjawabkan juga bisa. Selanjutnya ini adalah produk cacat dengan metode MPKP. Biaya perbaikan produk cacat belum diperhitungkan dalam tarif BOP. Nah, kalau MPKP dengan rata-rata sudah paham ya bedanya ya. Jadi kalau MPKP berarti dalam penentuan unit ekuivalennya itu harus diketahui dulu berapa kebutuhan yang dibutuhkan untuk persediaan barang dalam proses awalnya gitu ya. Jadi dilihat dari unit ekuivalen dari data kuantitasnya. Nah, dilihat dari data kuantitasnya untuk yang persediaan awal, misalnya di sini dari untuk biaya departemen sebelumnya, dari departemen sebelumnya kan sudah 100%, berarti yang persediaan awal 17.000 unit ini dikalikan 0%. Kalau untuk yang bahan, dia kan masih 0% tadi ya, di data kuantitas, persediaan awalnya bahan 0%, berarti di sini untuk penentuan unit ekuivalennya bahan persediaan awal 17.000 unit dikali 100% gitu. Jadi di sini 17.000 unit. Ini penambahan bahannya di akhir proses produksi ya, jadi agak beda sama yang kemarin-kemarin. Biasanya kan masih bahan itu sudah 100% di awal gitu ya. Sehingga kalau perhitungan seperti ini kelihatan bahwasanya di persediaan awal ini udah nggak butuh bahan lagi. Nah, kalau di kasus ini agak beda, jadi bahan ditambahkannya di akhir sehingga kebutuhannya untuk persediaan awal ini menjadi 100% untuk bahan gitu. Ditambah dengan yang unit ditransfer masuk dan selesai, ini dikurangi dengan jumlah persediaan awal ya, 40.000 unit ini selesai, kemudian karena 17.000-nya ini sudah pakai yang awal, sehingga sisanya 23.000 untuk yang baru masuk. Selanjutnya masih dalam proses akhir dilihat tingkat penyelesaiannya. Kalau sudah dicari unit ekuivalennya, baru dihitung biayanya. Nah, ini kalau misalnya belum diperhitungkan dalam tarif BOP, ya berarti sama yang hitungnya. Hanya saja untuk yang jumlah biaya di proses awal ini nggak diikutkan. Biayanya hanya dari sini, dari yang ditambahkan selama bulan ini, yaitu misalnya dari departemen sebelumnya 48.750.000 ini, untuk yang ini langsung dibagi dengan jumlah unit ekuivalen yang sudah ditentukan tadi. Bahan juga sama. Kemudian yang beda di sini di tenaga kerja. Tenaga kerja dan BOP ini dijumlahkan. Ya, tenaga kerja dulu 30.005.000 ditambah dengan yang biaya perbaikan produk cacat normal 1.371. 1.317.000 dibagi dengan jumlah unit ekuivalen setelah dihitung dengan metode MPKP. BOP juga sama 15.052.000 ditambah 1.279.000 dibagi 35.950 unit. Ketemulah biaya per unit sehingga total biaya per unitnya yaitu 3.533,43. 3.533,43. Untuk biaya perbaikan produk cacat tidak normal tetap dicatat di sini. Kemudian pertanggungjawaban biaya. Nah, yang pertama adalah persediaan barang biaya dari persediaan barang dalam proses awal ya 17.790 yang ini ya. Kemudian ditambah dengan biaya penyelesaian. Nah, sesuai dengan tingkat penyelesaian yang dibutuhkan di persediaan awal itu tadi kalikan dengan jumlah unitnya, jumlah biaya per unitnya dari masing-masing biaya dari departemen sebelumnya, biaya bahan, tenaga kerja dan overhead pabrik. Nah, kalau sudah jumlah biaya transfer ke departemen berikutnya ya, jumlah ini dari unit transfer masuk dan selesai, kemudian ditambahkan dengan jumlah biaya ditransfer ke dijumlahkan antara yang dari persediaan awal ditambah dengan yang dari unit ditransfer masuk dan selesai, maka diperoleh total biaya ditransfer ke departemen berikutnya. Nah, gitu ya.
Nah, kemudian ditambah dengan yang masih dalam proses akhir. Nah, ini dikalikan dengan tingkat penyelesaian, kemudian dikalikan dengan masing-masing biaya per unit. Selanjutnya, biaya perbaikan produk cacat tidak normal dibebankan sebagai kerugian. Dicatat di sini sebagai penambah biaya, sehingga jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan jumlahnya adalah 152.617.000. Nah, ini untuk perhitungan pertanggungjawaban biaya dengan menggunakan metode MPKP ketika biaya perbaikan produk cacat belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan BOP. Ini bisa dicek kembali ya untuk perhitungan unit ekuivalen dan biaya per unitnya. Nah, kalau misalnya ini yang kedua yaitu yang selanjutnya, biaya perbaikan produk cacat sudah diperhitungkan dalam tarif BOP dengan metode MPKP. Nah, kalau sudah ditentukan, ya sudah diperhitungkan dalam tarif BOP atas biaya perbaikan produk cacat tadi, maka biaya ini tidak perlu ditambahkan dalam menentukan biaya per unitnya. Kalau penentuan unit ekuivalennya ini sama ya. Nah, bedanya cuma dalam perhitungan biaya per unitnya, karena ini sudah diperhitungkan dalam tarif BOP, jadi tidak ditambahkan dalam menghitung biaya per unit atas biaya perbaikan produk cacat normal. Jadi bedanya itu, dicatatnya di sini, sama seperti yang tadi. Untuk biaya perbaikan atau pengerjaan ulang produk cacat normal yang dibebankan sebagai biaya overhead pabrik, ini akan diperhitungkan atau dipertanggungjawabkannya di sini sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya ini ya. Untuk yang biaya pengerjaan ulang produk cacat tidak normal dibebankan sebagai kerugian. Dicatatnya di sini. Jadi tidak termasuk dalam biaya produk, tidak diperhitungkan dalam penentuan biaya per unit kalau sudah diperhitungkan pada penentuan tarif BOP gitu. Bedanya kalau metode MPKP dalam menentukan jumlah unit ekuivalen serta pertanggungjawaban biaya untuk biayanya ya. Kalau persediaan awal yaitu tadi akan di sini dicatatnya. Tidak menambah dalam menentukan biaya per unitnya, langsung pada biaya pada proses bulan ini aja. Gitu. Nah, kalau sudah, selanjutnya penjurnalan biaya produksi dalam metode MPKP. Untuk jurnalnya ini sama saja ya dengan yang metode rata-rata. Perbedaannya hanya terjadi pada jumlah biaya di transfernya. Jumlah biaya transfer keluar dari Departemen X karena memang tadi menggunakan metode yang berbeda, metode MPKP. Jadi untuk penentuan biaya per unitnya kan juga beda, sehingga biaya yang ditransfer pada akhirnya juga akan berbeda. Tapi kalau dalam membuat jurnal mencatat biaya perbaikan untuk produk cacat normal, biaya perbaikan untuk produk cacat tidak normal, ini cara menjurnalnya sama gitu. Ya, jadi bedanya hanya pada jumlah biaya produk. Nah, untuk jurnal biaya ditransfer dari Departemen X ke departemen berikutnya apabila biaya produk cacat normal belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan BOP. Maka jurnalnya barang dalam proses Departemen Y 117.037.305, kredit barang dalam proses Departemen X 117.037.305. Ini dengan menggunakan tadi ya, jika biaya belum diperhitungkan dalam tarif BOP. Nah, kalau sudah diperhitungkan, hanya beda ini kan biaya yang ditransfer, jumlah biaya yang ditransfernya itu beda. Jurnalnya sama aja. Selanjutnya untuk akuntansi produk rusak, ya untuk kerugian produksi lainnya, yaitu yang ketiga, yaitu untuk produk rusak. Produk rusak adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi yang dari segi teknis ataupun ekonomis tidak dapat diperbaiki. Jadi kalau unit rusak ini ya sudah, dia tidak dapat diperbaiki lagi, juga tidak dapat dijual karena memang sudah tidak layak gitu ya. Biaya untuk memperbaiki lebih besar daripada peningkatan nilai jualnya. Itu maka kenapa kok tidak diupayakan untuk diperbaiki sehingga disebut dengan produk rusak, karena memang kalau diperbaiki biayanya justru lebih besar daripada nilai jualnya nanti gitu. Produk rusak dikeluarkan dari proses produksi pada saat diketahui. Faktor penyebab terjadinya produk rusak yaitu yang pertama bersifat normal,
Tidak dapat dihindari terjadinya produk rusak dalam setiap proses produksi, karena perusahaan sudah memperhitungkan kemungkinan adanya unit produk rusak. Atau yang bersifat tidak normal, terjadi unit produk rusak akibat adanya kesalahan dalam proses produksi. Proses produksi tidak berjalan secara efisien, misalnya kurangnya perencanaan, kurangnya pengawasan dan pengendalian, atau kelalaian pekerja dan sebagainya. Ini disebut dengan produk rusak yang bersifat tidak normal. Manajemen memperlakukan produk rusak dengan dua metode, yaitu yang pertama, produk rusak diabaikan, atau yang kedua, biaya produk rusak sebagai elemen tersendiri. Metode yang pertama, produk rusak diabaikan. Unit produk rusak diabaikan dan dianggap tidak pernah dimasukkan ke dalam proses produksi. Unit produk rusak tidak diperhitungkan dalam unit ekuivalen berapapun tingkat penyelesaian yang sudah dicapai ketika dikeluarkan dari proses produksi. Akibatnya, biaya yang terjadi selama satu periode akan ditanggung oleh jumlah unit ekuivalen yang lebih sedikit, sehingga meningkatkan biaya per unit. Metode ini juga membebankan biaya produk rusak ke persediaan barang dalam proses akhir meskipun belum diinspeksi. Keunggulan metode ini adalah kesederhanaannya. Kelemahannya tidak membedakan unit produk rusak normal atau rusak tidak normal. Metode ini hanya dapat diterapkan oleh perusahaan yang belum memperhitungkan biaya produk rusak ke dalam tarif pembebanan BOP. Nah, untuk yang metode yang pertama ini, produk rusak itu tidak diperhitungkan dalam unit ekuivalen, sehingga yang menanggung biaya produk rusak itu adalah yang masih utuh gitu ya, masih bisa dijual tadi itu, sehingga yang menanggung biayanya lebih sedikit. Akhirnya biaya per unitnya juga akan lebih besar. Yang kedua, biaya produk rusak sebagai elemen tersendiri. Metode ini memperlakukan biaya produk rusak sebagai elemen tersendiri di departemen tempat terjadinya. Unit produk rusak dianggap sebagai bagian dari hasil proses produksi dan dimasukkan ke dalam perhitungan unit ekuivalen. Jadi tetap diperhitungkan sebagai bagian dari unit ekuivalen. Biaya produk rusak dialokasikan ke dalam biaya produk rusak normal dan rusak tidak normal. Jadi dipilah-pilah gitu ya masih. Perhitungan unit ekuivalen ketika terjadi produk rusak yaitu produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian ditambah produk rusaknya tadi. Perlakuan akuntansi untuk produk rusak yang pertama, produk rusak bersifat normal dan laku dijual. Hasil penjualan produk rusak diperlakukan sebagai satu, penghasilan lain-lain, kemudian B, pengurang biaya overhead pabrik, C, pengurang setiap elemen biaya produksi, dan D, pengurang harga pokok produk selesai. Atau yang kedua, produk rusak bersifat normal dan tidak laku dijual, maka harga pokok produk rusak akan dibebankan ke produk selesai yang mengakibatkan harga pokok produk selesai per unit menjadi lebih besar. Yang ketiga, produk rusak tidak normal dan laku dijual. Hasil penjualannya diperlakukan sebagai pengurang rugi produk rusak. Gitu. Kalau yang produk rusak tidak normal, ya produk rusak tidak normal dan tidak laku dijual, maka harga pokok produk rusak diperlakukan sebagai kerugian dengan perkiraan tersendiri, yaitu rugi produk rusak. Jadi ada akun tersendiri gitu ya, dibuatlah akun rugi produk rusak gitu. Baik, itu untuk perlakuan akuntansi produk rusak, jadi bisa diberlakukan sebagai macam-macam tergantung dia bersifat normal atau tidak normal, laku dijual atau tidak laku dijual. Baik, saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Untuk selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.